Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, kalau sahabat scroll-scroll di media sosial mengenai kabar terbaru Ustadz Fahim ya, itu Anda akan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan sekali, di mana di banyak media diberitakan bahwa Ustadz Fahim ini melakukan nikah daud atau nikah tanpa wali, tanpa saksi, yang mana itu disampaikan oleh pengacaranya dalam berita-beritanya. Sahabat bisa cari sendirilah, ketik di Google nanti banyak muncul bagaimana realitanya berita itu. Kemudian ketika berita ini sudah ada, sudah beredar, mengenai benar tidaknya wallahu a'lam bishawab ya, mengenai benar tidaknya isi berita itu, tapi pemberitaannya benar ada. Ketika ini memang ada betulan, wah ini perlu kita tolak bareng-bareng, tolak bersama. Sebagaimana para ulama yang terdahulu itu menolak pendapat ini. Nikah tanpa wali tanpa saksi itu ditolak oleh semua ulama. Ada yang menyandarkan memang, ada yang menyandarkan bahwa nikah tanpa wali tanpa saksi ini disandarkan kepada madhab Daud al-Zahiri. Tetapi penyandaran ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kita mengikuti pendapat Daud al-Zahiri ini, maka untuk kebenarannya wallahu a'lam. Maka tak heran diantaranya para ulama, diantaranya ulama itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatwa Kubro, beliau menyebutkan ketika ditanya mengenai bagaimana pernikahan orang yang tanpa wali, tanpa saksi, mengikuti madhabnya Daud al-Zahiri. Beliau tegas mengatakan bahwa itu pernikahannya tetap dihukumi statusnya zina. Itu bukan pernikahan yang sah. Nanti ketika ada hubungan suami istri, itu tetap zina dan wajib dihad. Bahkan sampai segitunya. Bukan masalah Daud al-Zahiri ini ulama yang sesat, bukan sahabat. Tetapi pendapat ini loh, ketika disandarkan kepada Daud al-Zahiri, ini benar atau tidak. Nah ini disangsikan oleh banyak ulama. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali tanpa saksi ini disandarkan kepada Daud al-Zahiri, ini tidak ada yang membenarkan. Sepakat untuk menolak. Karena untuk keotentikasikannya, untuk kebenarannya, ini sangat disangsikan sekali. Bukan masalah Daud al-Zahirinya sesat atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita mengikuti 4 madhab, sahabat. Sebetulnya kalau kita mengikuti 4 madhab itu nanti ya ujung-ujungnya wali dan saksi itu sama-sama harus ada dalam proses pelegalan hubungan suami istri. Misalkan ini madhab Malik, beliau tidak mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, tetapi setelah itu ketika hendak melakukan hubungan suami istri harus dipersaksikan. Harus orang-orang ini tahu, oh ini istri saya, nanti tak gauli ketika melahirkan anak, ini adalah anak saya. Kan seperti itu. Bukan kemudian asal-asalan, kemudian tidak ada saksi, kemudian pas ada akadnya, pas pelaksanaan akad itu akad sudah selesai, kemudian melakukan hubungan suami istri. Bukan seperti itu, harus dipersaksikan dulu kepada orang-orang. Oh ini sudah menjadi istri sah saya, sudah menjadi orang yang halal bagi saya, sehingga nanti ketika berhubungan badan dan melahirkan anak itu nisbatnya kepada saya. Kan seperti itu. Kemudian ada lagi yang tidak mewajibkan adanya wali. Nah, ini di masalah ini itu bukan masalah tidak ada walinya kemudian dalam setelah akad langsung duhul, itu enggak. Itu tetap ada wali. Tidak ada wali ketika akad. Misalkan
angkah tuka wazawajtuka ila akhiri qabil itu pas waktu begitu tidak ada wali, itu memang boleh, tapi sebelumnya itu wali sebagai syarat. Jadi perbedaannya ini hanya pada masalah apakah wali saksi ini adalah rukun di dalam nikah itu sendiri atau tidak. Nah, ketika ada yang mengatakan sebagai rukun, tetapi itu nanti ada yang mengatakan wali saksi, misalkan Imam Malik, itu adalah hal yang harus dipenuhi setelah akad. Kemudian di madhab yang lain mengatakan itu adalah hal yang dipenuhi sebelum akad. Atau bukan masuk dalam ranah rukunnya ketika praktek akadnya itu. Nah, ini yang perlu dibedakan. Sehingga ketika mengambil, dikomparasikan begitu ya, mengambil tidak ada wali, tidak ada saksi, lalu kemudian seenaknya sendiri berhubungan badan, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini perlu kita tolak bareng-bareng, perlu kita suarakan bersama-sama bahwa itu adalah pernikahan yang batil, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Alasannya itu sangat disangsikan sekali. Apakah memang benar pendapatnya Daud Adh-Dhahiri atau cuma buat-buat? Karena memang sangat bahaya sekali, sahabat. Kok enak betul tanpa ada ikatan pernikahan, kemudian tiba-tiba, oh kamu istri saya, jadi istri. Tanpa ada persaksian, tanpa ada persetujuan dari keluarga dan lain sebagainya. Ini nanti kan jadi orang seenaknya sendiri bermain ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika beritanya si Ustadz Fahim ini sudah beredar, lantaran wallahu a'lam, mungkin ini beralibi atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ini berita sudah ada, untuk kebenarannya kita tidak tahu, tapi seandainya itu benar, maka harus kita sampaikan kepada seluruh khalayak umat muslim, praktek seperti itu adalah praktek yang terlarang, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Itu bukan pendapat daripada Imam Madhab 4. Ya, jadi mari kita sama-sama untuk memberitahu kawan-kawan kita bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan syariat, tidak boleh sembarangan. Kok enak betul ya, tidak ada wali, tidak ada saksi, hanya berdua kemudian kamu istri saya, boleh gini. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.